Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sakuntari Tri Darmawati, NIM 86051262, Prodi PGSD. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan berpresentase tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Yang pertama, saya akan membahas tentang makna pilar dalam konteks pendidikan. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Prinsip tersebut meliputi ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi teladan. Seorang pendidik harus mampu memberikan contoh dan panutan yang baik melalui sikap, perilaku, dan kata-kata bagi peserta didiknya. Ing madya mangun karsa, di tengah-tengah membangun kehendak, seorang pendidik harus berada di tengah-tengah murid untuk membantu membangkitkan semangat, prakarsa, motivasi, dan ide-ide kreatif mereka. Tutwuri handayani, di belakang memberikan dorongan, dari belakang seorang pendidik harus memberikan dorongan moral dan arah agar murid berani berjalan maju dan bertanggung jawab. Pilar secara literal mengacu pada tiang penguat dasar yang pokok, yaitu KBBI tahun 2018, sedangkan asas mengacu pada makna dasar tumpuan berpikir dan berpendapat. Pondasi, cita-cita, hukum dasar KBBI tahun 2018. Dari makna literal ini kita dapat mengatakan bahwa baik pilar maupun asas sama-sama bermakna dasar, tetapi dalam fungsinya pilar dimaknai sebagai penopang atau penyangga, sedangkan asas dimaknai sebagai pondasi. Jadi, jika kita urutkan, maka yang pertama adalah asas, lalu kemudian pilar. Adapun pilar-pilar pendidikan yaitu e-learning to know, e-learning to do, e-learning to live together, dan e-learning to be. Berikutnya pilar dan prinsip utama pendidikan di era digital. Aksesibilitas dan kesetaraan digital atau digital inclusion. Memastikan bahwa semua peserta didik dari berbagai latar belakang memiliki akses yang adil ke teknologi dan jaringan internet agar tidak terjadi kesenjangan digital atau digital divide. Terus berikutnya literasi dan kecakapan digital atau digital literasi, yaitu mengembangkan kemampuan individu tidak hanya untuk menggunakan gawai, tetapi juga mencari, mengevaluasi, dan mengolah informasi secara kritis, etis, dan bertanggung jawab. Pembelajaran berpusat pada siswa atau student-centered and professional learning, yaitu pemanfaatan platform digital untuk menyesuaikan materi, kecepatan belajar, dan gaya belajar masing-masing siswa menjadi pembelajaran lebih bermakna dan fleksibel. Pendidikan karakter dan etika digital atau digital ethics, yaitu menanamkan nilai moral, empati, dan integrasi di dunia siber. Ini mencakup
perlindungan privasi, pencegahan perundungan siber atau cyberbullying, dan menjunjung tinggi keberagaman. Berikutnya, kolaborasi dan transformasi sosial atau collaborative e-learning, yaitu memanfaatkan konektivitas digital untuk membangun kolaborasi antar siswa secara global, mencegah masalah bersama, dan menciptakan masyarakat yang transformatif. Pilar pendidik merupakan ujung tombak dalam menjawab persoalan pendidikan nasional seperti kesenjangan kualitas, relevansi lulusan, dan degradasi moral. Melalui penerapan prinsip pembelajaran yang holistik dan adaptif, pendidik mampu membangun sumber daya manusia yang unggul, kompeten, dan berkarakter. Berikut adalah contoh aktual pilar pendidikan di era digital. Memahami dan menguasai cara mencari, memproses, dan menyaring informasi di lautan digital. Siswa menggunakan platform seperti kelas pintar untuk mengakses materi pelajaran, atau melatih kemampuan literasi digital dengan membedakan fakta dan hoax dari artikel atau kominfo. Mengaplikasikan ilmu pengetahuan ke dalam dunia praktek dan keterampilan kerja menggunakan alat modern. Siswa mempraktikkan simulasi desain grafis, pemrograman, atau manajemen data, serta berpartisipasi dalam pelatihan keterampilan digital bersertifikat melalui program Kementerian Kominfo. Membangun karakter kemandirian dan identitas diri yang kuat secara emosional maupun moral. Membentuk karakter pelajar Pancasila secara daring, di mana siswa belajar bertanggung jawab terhadap jejak digital, mengasah empati untuk menghindari cyberbullying, dan mengelola kesehatan mental melalui aplikasi konseling. Menumbuhkan toleransi, kerjasama, dan pemahaman lintas budaya di tengah masyarakat global. Melakukan kolaborasi proyek kelompok lintas sekolah atau negara menggunakan konferensi video secara real time atau mengerjakan dokumen bersama melalui cloud. Ya, demikian tadi presentase dari saya. Mohon koreksinya dan bimbingannya untuk melanjutkan kami dalam presentase berikutnya. Terima kasih.